Hai para pecinta drama Korea, jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Di awal film, banyak prajurit yang kembali ke markas dan berteriak. Prajurit menjara harta kerajaan saat negara lagi hancur, lalu ditebas sang jenderal. Kapal besar melewati lautan dengan keadaan yang ekstrim, membawa emas yang cukup banyak. Muci sudah pasrah di lautan dengan kapal yang hancur bersama anak buahnya. Dikejar pasukan kerajaan karena ia mencuri. Perselisihan terjadi dengan anak buahnya. Muci sudah pasrah, tatapannya kosong ke atas dan melihat bidadari, berharap ingin dibawa. 3 bulan pun berlalu, berhayal terus. Bangunnya pun harus dilempar cumi ke wajahnya. Kapten kesal dan menghitung. Tim ini bingung mengikuti siapa pimpinannya. Tiba-tiba ada kapal Jepang yang melintas. Mereka siap merampok dan bersorak. Muci memimpin perampokan dengan anak buahnya. Begitu sampai di kapal Jepang sama anak buahnya, pada kecemplung di lautan dan hanya dirinya yang berhasil sampai di kapal Jepang. Ditertawai tim bandit yang lain. Muci bertarung sendirian di kapal Jepang. Kapten Herang meloncat melewati tambang, melempar pedang ke Muci, lalu melumpuhkan semua orang di kapal Jepang dan berkata, "Pendekar terbaik Goryeo." Orang-orang di kapal Jepang berlutut dan meminta jangan dibunuh, karena ini laut mereka juga. Ada anak kecil bilang mereka mencari harta karun, lalu menunjuk. Dibahas peta tersebut. Kapten bilang, "Bentangkan layar." Saat di darat, Muci melihat sapi lalu ingin memburu. Ternyata kumpulan sapi sangat banyak, malah menyerang balik. Muci terkapar di seruduk sapi dan terlempar ke ujung. Kapten dan seluruh orang yang di sana sedih. Muci belum mati, masih nyangkut sambil meraih tanduk yang ada di pohon. Begitu di atas, kapten berlari ke Muci dan mengambil tanduk. Diabaikannya Muci, diikuti sorak-sorai yang lain. Kapten bilang ke Muci buat jadi wakil kapten, tapi dia tidak terima kalau bandit menjadi perampok dan ikut arahan kapten. Anak buah Muci semuanya bergabung ke kapten. Tinggal Agui yang tersisa, dikira setia, akhirnya kabur juga bawahannya. Di tempat lain, ada yang latihan pedang. Dia jenderal yang dulu bertarung dengan Muci. Para perompak sedang pesta makanan dan minuman. Muci berhasil mengambil makanan dan peta tersebut. Keesokan paginya, kapten mengetahui dan sangat marah. Dikejar Muci ke hutan. Singa mengejar semua perompak. Kapten sampai di gubuk sendirian. Muci langsung ditampar. Habis itu bakar makanan. Muci bilang dia yang temukan petanya. Pisau diarahkan ke meja. Pertarungan dimulai kembali. Diarahkan ke leher Muci, dibalikan badan kapten, lalu dihantam. Muci menjelaskan kalau dia mengetuk batu sampai tangannya luka, tapi Maki tidak juga datang. Maki malah menjual ke pedagang lain. Ada wanita yang menyamar menjadi Kapten Herang untuk menjual peta tersebut. Muci datang langsung menendang penjaga, dibawa ke markas, dipukul. Muci, Maki, dan cewek penyamar diikat tali dan akan dibunuh. Muci sebagai pimpinan ingin lebih dulu. Begitu diayunkan golok, pisau kecil keluar dari Muci. Ia melompat ke atas kapal. Kapten Herang mengejar sampai ke tepi, mengambil tanduk peta, lalu menendang Muci. Hukumannya Muci, Maki, dan wanita penyamar memutar putaran kayu. Peta dibuka, tapi nggak ada yang ngerti. Hanya Muci yang bisa baca. Kapten Herang, Muci, Maki, dan beberapa orang naik ke perahu kecil untuk mencari harta karun. Jenderal Bu Hengsu dan anak buahnya menaiki kuda menuju harta karun yang Muci dan Kapten Herang tuju juga. Di atas perahu, Muci ditarik Herang ke air, menyelam menuju harta karun, malah terbawa arus dan pingsan. Herang memberi bantuan pernapasan, malah keenakan, pengen dipukul. "Bangun kata Muci. Tidak lama yang lain sampai di gua harta karun, berdiskusi. Herang ditantang Muci untuk ambil ahli. Rambutnya dipegang, anak buahnya dilempar ke tembok. Itu adalah aksi Muci untuk jalan menembus harta karun. Herang sedikit terhibur, meniup rambutnya, lalu berjalan pergi. Harta karun dipegang para perompak. Tiba-tiba ada Jenderal Bu Hengsu dan anak buahnya datang ke gua, membawa granat, meledakkan gua. Peperangan dimulai. Saling bertahan dan menyerang. Herang pingsan.
dan dibawa oleh anak buahnya. Flashback ketika Jenderal Bu Hengsu mau diikat prajurit dan kesal harusnya dia sudah menjadi raja. Itu pun karena ulah Muci. Muci loncat ke air dengan cepat diikuti jenderal. Harta karun mau tenggelam, Herang mempertahankan sampai ke arah laut yang dalam. Muci memberikan napas buatan. Ikan paus menelan mereka semua termasuk harta karun, lalu menyemburkan mereka terpental ke perahu. Herang sadarkan diri ada Hegem di kamarnya yang geratak barang-barang sambil disembunyikan. Maki tahu jalan dan ia ingin jadi kapten. Herang dan Muci bertugas membuat makanan. Herang bertengkar dengan Maki, membuka layar dan ditahan Maki. Petir sudah menyambar ke perahu. Bu Hengsu menyusul dengan anti petirnya. Kita kembali ke Maki. Ia terpental dari perahu dan hampir hilang di lautan. Herang megang kembali kemudi layar. Muci menyelamatkan Maki. Tidak lama mereka semua berhasil melewati petir, pergi menggunakan perahu kecil ke daerah pantai. Bu Hengsu sudah mendekati target juga, ke Pulau Petir. Muci melihat ke atas bareng Herang. Rencananya sih dicium sebelum pisah. Malah dibekali makanan yang gak enak itu. Sesampainya di atas, petir menyambar lebih kuat. Bu Hengsu dengan anak buahnya mendekati tombak-tombak dan banyak yang terbunuh. Bu Hengsu mencabut tombak. Maki melihat pinguin membawa lempengan emas. Saat teman-temannya datang, pinguin tersebut hilang. Ia mau dihajar semua orang dengan omong kosongnya. Muncul lagi pinguin tersebut. Ia jadi kapten yang memerintah lagi. Muci terus ngumpet sampai petir menyambar. Ia terjatuh, lalu berhasil mencuri topeng. Anak buahnya malah berdatangan, malah jadi bertarung dengan Bu Hengsu. Seluruh anak buahnya disuruh diam. Maki mengikuti pinguin di lautan dan dapat topeng yang terlempar. Kapal Herang hancur. Ia menyerang balik yang menghancurkannya. Maki menemukan harta karun di dalam goa. Dijaga seluruh pinguin, ditampar, berakin, patokin. Herang berjuang merebut kapal kembali dengan anak buahnya. Maki terus dikejar seluruh pinguin. Bu Hengsu dan Muci terus bertarung. Anak buah Herang balik ke kapal. Hampir saja kapal hancur. Herang langsung menendang meriam ke arah yang lain. Maki bergabung dengan Herang membawa harta karun. Di lautan ombak sangat kencang, membentuk pusaran yang bisa menenggelamkan kapal. Herang dengan keahliannya memegang kemudi. Dibantu semua anak buahnya, akhirnya selamat. Bu Hengsu berhasil menusuk dada kiri Muci. Dilempar pedang oleh anak buah Muci, lalu ditebasnya Bu Hengsu hingga tidak bangun lagi. Sorak-sorai dari pantai ke kapal yang datang. Maki minta diturunkan ke pulau yang aman. Muci membuang topeng dan ikut dengan Herang. Diciumnya Muci oleh Herang. Terheran semua orang yang ada di kapal karena tidak percaya. Cerita pun berakhir dan kapal terus melaju. Terima kasih.